Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal Wu Network sesuai dengan requestan dari Agum Mahlan. Jadi Wu Network sendiri adalah platform DeFi atau Decentralized Finance. Jadi ini mirip lah seperti exchange, teman-teman. Mirip seperti exchange, tempat teman-teman bisa bertukar koin, bertukar kripto, melakukan transaksi jual dan beli. Terus dia juga ada simpan pinjam juga, ada fitur earn juga, sehingga teman-teman bisa dapetin kelengkapan yang teman-teman butuhkan dalam dunia kripto. Kalau kita lihat dari informasinya di CMC ya, ini adalah Liquidity Network Connection Trader Exchange Institution and DeFi Platform dengan demokratis akses dan juga best in class liquidity trading dan juga execution dengan zero cost atau lower or zero cost. Jadi fee-nya itu udah yang paling murah ya teman-teman. Jadi dia menggabungkan antara CeFi, DeFi, kemudian juga institution dan juga interfacing retail. Jadi platformnya ya seperti exchange pada umumnya ya, teman-teman bisa akses kok di Play Store atau di App Store. Ini platformnya, teman-teman bisa trading di sini, bisa melakukan transaksi jual beli. Jadi seperti exchange pada umumnya. Kalau kita lihat sih dari informasinya, dia punya fee yang paling murah. Mereka bilang zero fees ya. Tentunya pasti kena fee, tapi mungkin nggak terlalu banyak. Di dalamnya juga ada liquidity pool. Teman-teman bisa melakukan staking, bisa melakukan pool staking ya. Bagi teman-teman yang mungkin pengen investing, earn sesuatu yang lebih banyak. Itu bisa dengan platform ini. Jadi ya itu kalau kita lihat ini perbandingannya ya, mereka mereka bandingin Binance, Kraken, OKX, Bybit, Coinbase, dan juga WooX. WooX itu ada yang ini, yang paling bawah. Meskipun begitu ya cukup relevan. Setidaknya mereka jujur dan mereka nggak bikin-bikin, mereka nggak buat-buat biar kelihatan bagus, biar kelihatan gini, nggak. Mereka cukup jujur dan memang transaksinya itu sekitar $200 di sini ya. Ini pakai apa ya? Eh, ya sekitar 200 sekian ya teman-teman untuk transaksinya. Mereka mereka mengatakan mereka yang paling murah untuk fee-nya kalau kita compare sama uh, yang lain, sama sama platform-platform yang lain ya. Contohnya Kraken fee-nya itu sekitar 0,015%, Bybit 0,040%, di bawahnya ada OKX 0,02%, Binance 0,02%, dan Woo itu 0,0000%. Ya, fee-nya ada lah pasti, tapi nggak terlalu besar juga. Jadi untuk exchange-exchange atau koin yang bisa diperdagangkan udah cukup ramai juga ya. Jadi untuk volumenya mungkin yang jadi concern aja. Kalau buat kelengkapan koin cukup banyak, cukup ramai. Dia juga ditunjang sama ada customer care. Ini jarang ya, decentralized exchange ada customer care-nya. Itu sih teman-teman beberapa keunggulan yang mungkin kurang lebihnya silahkan teman-teman bisa pelajari sendiri di wu.org. Ini mereka juga cukup aktif di Twitter ya, meskipun sepertinya ini platform baru, baru aja rilis, dan mereka masih butuh berkembang lebih besar lagi ke depannya. Kita akan langsung masuk ke pergerakan harga. Jadi terakhir kali dia itu listing di 2022, awal-awal listing ya, di 2022 bulan Februari, waktu market turun. Dan sekarang posisinya gimana? Network sendiri hari ini ada di kisaran 0,22 dolar. Jadi pergerakannya udah mengikuti ya kondisi dari market. Bitcoin so far sekarang udah naik ke 30.000 teman-teman, disertai juga dengan BTC dominance yang menguat, dan Wu sendiri sebagai salah satu uh, namanya crypto altcoin ya, termasuk dikategorikan altcoin, posisinya cenderung agak slow untuk pergerakan sementara ini. Sementara masih berusaha berupaya untuk naik, meskipun ini memang nggak bakalan gampang teman-teman. Kalau kita lihat sih dari pergerakan jangka pendek, sebenarnya Wu ini punya masalah di level resisten ini. Jadi dia lagi kepentok nih di level resistance, dan tentunya bisa aja bullish ketika memang marketnya mendukung. Jika kita perhatikan juga untuk secara teknikal jangka pendek, Wu sendiri dia bergerak di dalam sebuah
pola yang namanya cup and handle. Dan sekarang dia lagi-lagi ngetes level resistance di atasnya. Jika dia berhasil, maka tujuan berikutnya untuk Wu sendiri itu bisa menguat kembali, teman-teman, kisaran 0,03. Targetnya 0,03 dolar. Kalau dia berhasil breakout dari level support atau resistance saat ini di kisaran 0,023. Itu target jangka pendek untuk Wu sendiri. Lalu kalau kita lihat juga dari volume perdagangan sebenarnya nggak terlalu banyak ya, dan tidak terlalu banyak juga data yang kita bisa lihat dari sini. Nah memang masih terlalu baru. Selain baru juga dia masih belum terlalu tinggi ya untuk level apa namanya peringkat di CMC. Dia berada di peringkat 103. Jadi belum masuk jajaran 100 token, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan juga untuk pasarnya, untuk Wu sendiri dia udah bisa diperdagangkan di Binance, KuCoin, Uniswap, Kraken, dan kawan-kawan. Ya lumayan lah, teman-teman. Tapi yang paling banyak ini masih diperdagangkan di Binance. Jadi untuk supply maksimum, dia nggak punya supply maksimum. Teman-teman hati-hati sama token-token yang nggak punya supply maksimum. Selama projectnya bagus, projectnya dipakai, ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau projectnya udah mulai ditinggalkan. Itu yang teman-teman harus concern. Untuk supply maksimumnya dia strip, artinya unlimited. Sementara yang beredar itu masih sekitaran 1,6 miliar token. Jadi cukup banyak yang beredar untuk saat ini. Jadi itu sih untuk jangka pendek ya, kalau dia berhasil breakout dari 0,23, targetnya berikutnya adalah 0,3 untuk jangka pendek. Dan sementara pergerakannya masih cenderung sideways. Kalau kita perhatikan juga sih sebenarnya Wu sendiri dia juga pergerakannya cukup bagus sebagai altcoin yang nggak terlalu jelek lah. Ketika Bitcoinnya naik, dia ikutan naik. Ketika Bitcoin turun, mungkin dia ikut terkoreksi turun. Jadi dia nggak berlawanan, tidak opposite. Bitcoinnya naik, dia malah turun. Nah itu udah bahaya tuh. Kalau udah teman-teman lihat sebuah token seperti pergerakannya berlawanan dengan Bitcoin. Ya, so far dia bakal ngikutin pergerakan market dulu, sementara Bitcoin masih cukup dominan. Mungkin nanti Bitcoin sedikit melemah, altcoin dapat momentum, barulah mungkin Wu bisa kembali menunjukkan performa yang lebih baik lagi. Kalau bagi saya sih gitu aja buat Wu sendiri. Sementara dia bakalan naik dan turun, volatile, sesuai dengan market ya. Jadi semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.